Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bukti 24 terkait uji elektronika menerima pelunasan piutang dari PT Bina Harapan. Sebelum kita mencatat jurnal penerimaan kas, kita terlebih dahulu melihat piutang PT Bina Harapan, berarti utang PT Bina Harapan kepada kita di buku pembantu piutangnya adalah sebesar 15.600 ya. 15.600 piutangnya. Di situ 15.600 sudah ketahuan piutangnya. Langkah kedua adalah kita melihat tadi piutangnya, setelah itu di jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas dilihat penerimaan kas kita berapa. Kas kita bertambah sebesar 15.288, padahal piutang atau utangnya PT Bina Harapan itu sebesar 15.600, yaitu dilihat dulu sebelumnya di bukti 12. Nanti dilihat di bukti 12 itu ada PT Bina Harapan, ada piutang sebesar 15.600 dengan termin 2/10 N30, berarti sebelum 10 hari maka akan dapat diskon 2%. Lebih dari 10 hari diperbolehkan, tapi jangka waktunya 30 hari, maka disitu dapat diskon 2% ya. Diskonnya 2% dikali sebesar 15.600 kan? Tapi kita menerima kasnya hanya 15.280, berarti piutang kita berkurang sebesar 15.600, tapi dapat potongan penjualan sebesar berapa? Potongan penjualannya adalah 312.000 ya. Di situ setelah itu dibuka lagi buku pembantu piutangnya, dibuka lagi bahwasanya memang piutang kita ada 15.600, tapi kita hanya menerima uang 15.288. Kalau kita mencatat di buku pembantu piutangnya hanya 15.028, maka dianggap belum lunas, padahal utangnya PT Bina Harapan sudah lunas. Jadi di buku pembantu piutangnya harus catat sebesar 15.600 di sisi kredit. Tetapi nanti jurnal penerimaan kas semua ini harus dicatat. Kasnya yang kita terima hanya 15.288, ada potongan penjualan sebesar 312.000 dan piutangnya sebesar 15.600 ya. Selanjutnya dilihat di bukti 25. Di bukti 25 itu sama persis dengan bukti 24. Hanya bedanya adalah di sini kita melihatnya pelunasan piutangnya PT Bintang Mahkota. Langkahnya sama, kita harus melihat dulu buku pembantu piutangnya PT Bintang Mahkota berapa. Di situ adalah PT Bintang Mahkota, piutangnya adalah sebesar 7 juta ya, 7 juta. Piutang 7 juta. Nah, di situ kamu bisa lihat dulu di bukti 13. Ya, di bukti 13 itu juga sama, ada termin 2/10 N30, dapat diskon ya. Diskonnya 2% dikali 7 juta, yaitu sebesar 140.000. Dan setelah itu kita catatnya di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, ayat jurnalnya berapa? Kasnya bertambah berapa ya? Kasnya bertambah adalah hanya 6.860. Tetapi kita ada piutangnya berkurang, piutangnya adalah 7 juta.
berarti kita menerima potongan penjualan sebesar 140.000 di sisi debit. Ya, setelah itu buka lagi buku pembantu piutangnya. Dibuka lagi buku pembantu piutangnya PT Bintang Mahkota yang dicatat sama. Di sisi kredit adalah sebesar 7 juta. Ya, seperti itu. Selanjutnya bukti 26. Bukti 26 adalah PT Dunia Elektronik kepada yang terhormat UD Elektronika. Kita sebagai siapa sih UD Elektronika ya? Aku tanya UD Elektronika. Maka ini adalah nota pembelian. Dilihat pembelian itu secara kredit atau tunai, bila mana di situ dilihat ada pertama termin ya. Terminnya berapa terminnya? Di situ ada termin N30. Ya kan? Yang kedua ada faktur. Fakturnya berapa? Faktur nomor 205. Ya, berarti itu pembelian secara kredit. Langkah pertama berarti jurnal pembelian. Jurnal pembelian, ayat jurnalnya yaitu karena pembelian barangnya bertambah, berarti di debit pembelian pada utang dagang. Kenapa pada utang dagang? Karena kita belum mengeluarkan uang untuk beli barang, yaitu sebesar 8.400.000. Nah, di situ ada kotak-kotak nih. Total perkalian oke. Berarti kalian harus menota 2 kuantitas dikalikan harga 2.400.000, hasilnya adalah 4.800.000. Berarti oke. Kuantitas 3 dikalikan harga 1.200.000 yaitu sejumlah 3.600.000. Berarti jumlahnya 8.400.000. Berarti oke. Langkah kedua adalah setelah jurnal pembelian harus catat di buku pembantu utang. Buku pembantu utangnya kita utang kepada PT Dunia Elektronika. Harus nyatetnya di sisi kredit. Ya, jangan lupa nanti terminnya harus ditulis. Tulisnya adalah N30 di keterangan di buku pembantu utang.